Halo, kembali lagi di Mata Astral, dan kali ini kita akan membahas tentang legenda kereta hantu Manggarai. Kisah kereta hantu Manggarai sudah tidak asing lagi bagi para penumpang yang kerap menggunakan KRL komuter lain Jakarta Bogor. Dan kisah kereta hantu Manggarai ini masih terngiang-ngiang untuk generasi Jakarta tahun 90-an. Cerita KRL Jakarta Bogor ini begitu melegenda, bahkan sampai dijadikan film misteri. Dinamakan kereta hantu Manggarai karena memang berasal dari stasiun Manggarai. Disebut kereta hantu lantaran ada sosok kereta KRL Jabodetabek yang bisa meluncur sendiri dari stasiun Bogor hingga Manggarai. Meski posisi Bogor lebih tinggi dari Jakarta, seandainya pun kereta bisa meluncur karena gaya gravitasi, semestinya kereta tidak akan mampu meluncur sejauh itu, di mana jarak antara stasiun Bogor dan stasiun Manggarai ada di kisaran 55 km. Peristiwa kereta hantu Manggarai terjadi pada tanggal 12 Desember 2003. Saksi hidupnya bernama Sutrisno, penjaga pintu perlintasan KRL Bukit Duri di Jakarta Selatan yang pernah melihat kereta hantu, pernah sekali menampakkan diri. Saat itu, Sutrisno mengaku kaget karena mendengar suara sirine yang tiba-tiba berbunyi menandakan akan ada kereta yang melintas di jalur tersebut. Dan pada saat itu baru pukul jam 4 pagi. Dan setahu dia, kereta belum beroperasi di jam 4 pagi itu. Rasa kagetnya semakin menjadi saat Sutrisno melihat dengan mata kepalanya sendiri kereta tersebut kosong tanpa ada penumpang ataupun petugas. Sutrisno ingat bahwa kereta itu menarik 4 gerbong dan tanpa adanya masinis dengan kondisi kereta dalam keadaan gelap membuat suasana semakin seram. Kisah selanjutnya berasal dari cerita seorang pemuda yang bernama Slamet. Nah, pada suatu hari, dia ini dihampiri pemuda yang kebingungan mencari transportasi. Pada waktu itu jam telah menunjukkan pukul 11:30 malam dan pemuda tersebut baru saja turun di stasiun Depok. Slamet pun merasa ada keanehan dari pemuda yang mengaku sebagai mahasiswa baru di salah satu universitas ternama. Sebab dia sangat hafal dengan jadwal kereta api terakhir yang berhenti di stasiun Depok, yaitu pukul 10 malam. Ketika sedang berbincang dengan pemuda tersebut, dia mendapatkan penjelasan yang cukup aneh. Pasalnya pemuda tersebut bercerita bahwa barusan dia menaiki kereta yang isi penumpangnya terlihat seperti mayat. Wajahnya pucat dan mengenakan pakaian serba putih. Selain itu, para penumpang pun tidak melakukan interaksi sama sekali dengan penumpang lainnya selama berada di dalam kereta. Nah, ketika berada di dalam kereta, pemuda itu kebetulan sempat meminjam koran dari seorang penumpang dan lupa untuk mengembalikan koran tersebut. Slamet pun tidak percaya begitu saja. Untuk membuktikan hal itu, Slamet mengajak pemuda tersebut untuk menemui seorang petugas kereta api dan menceritakan peristiwa yang baru saja dialami oleh sang pemuda. Petugas sontak merasa aneh karena dia merasa tidak melihat satupun kereta api yang melintas lebih dari pukul 10 malam. Nah, demi meyakinkan Slamet dan petugas kereta api, pemuda itu kemudian menunjukkan koran yang dipinjamnya. Namun setelah diperiksa, ternyata mereka bertiga sangat terkejut karena koran yang ditunjukkan oleh pemuda itu merupakan koran terbitan tahun 1953. Dan masih banyak lagi kesaksian orang-orang yang menaiki kereta hantu Manggarai ini. Dari beberapa kisah yang disampaikan oleh para saksi, yang paling mereka ingat adalah wajah dari penumpang lain yang diduga adalah makhluk astral. Itu mulai dari wajahnya pucat semua, wajahnya tanpa ekspresi, suasana kereta yang mencekam, dan sampai ada saksi yang mengatakan melihat seorang penumpang membawa buku di mana dia ingat sekali buku tersebut berjudul Kehidupan Setelah Kematian. Dan yang paling diingat adalah saat seorang penjual minuman meminta korek api untuk menyalakan rokok, dan saat itulah saksi melihat sosok penjual minuman itu dengan kondisi seperti orang habis kecelakaan. Jadi, dulu pada tahun 2014 sebenarnya saya pernah mendatangi stasiun Manggarai ini untuk mencari tahu cerita legenda kereta hantu ini. Namun tidak menemukan apapun. Kalau lihat beberapa makhluk astral, ada. Namun untuk keretanya sendiri jujur saya tidak merasakan apapun pada saat itu. Tapi sebenarnya memang stasiun Manggarai ini agak berbeda dengan stasiun lain yang pernah saya kunjungi.
Di stasiun ini lebih banyak merasakan dan melihat makhluk astral di sini. Saya ingat banget dulu saya pernah melihat sosok perempuan yang kondisinya cukup mengenaskan di mana tangannya itu putus dan juga ada anak-anak yang beberapa anggota tubuhnya itu hilang. Kalau kita berbicara aura, memang ya lokasi ini dulunya memiliki aura kesedihan yang cukup besar. Dan ya bisa dibilang juga kondisi makhluk astral di stasiun biasanya memang kebanyakan lebih menyeramkan karena mereka adalah korban kecelakaan. Jadi tim Mata Astral nih sekarang mencoba untuk menelusuri stasiun Manggarai untuk melihat kondisi sekarang tuh seperti apa. Sekarang sudah ada pembangunan yang jauh lebih baik di stasiun Manggarai ini dan gosipnya memang katanya mau dijadikan senternya ya untuk menggantikan stasiun Gambir. Dan kondisi saat ini yang saya rasakan sudah lebih positif dibandingkan dulu. Dan saya juga tidak melihat makhluk astral di sini. Jadi untuk kisah legenda kereta hantu Manggarai ini, saya tidak merasakan dan tidak melihat apapun terkait dengan legenda ini. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Astral. Jangan lupa untuk support kita terus, subscribe, like, dan share YouTube kita, dan follow juga IG dan TikTok kita di Mata Astral ya. Sampai jumpa di jelajah berikutnya.